Wa yanbaghi ay yuhafiza ala qiraati mahfuzihi, ya. Harus tetap menghafal bacaan yang sudah dihafal. Yang bagi Allah yu'athira binobati ghairihi. Jangan menyerahkan gantiannya kepada orang lain. Kalau Anda yang membaca, giliranmu baca, kamu dah baca, kamulah baca. Jangan memberikan ruang bagi orang lain kalau memang gilirannya. Jangan mengalah. Kalau memang gilirannya membaca, baca. Jangan gilirannya dilimpahkan kepada orang lain. Nah, ini tercela. Ya, misalnya Anda disuruh baca. Anda sudah dilimpahkan kepada ustadzmu, baca katanya. Kamu aja dah baca. Misalnya dilimpahkan kepada temannya. Jangan. Nah, itu namanya alla yu'athira bi naubatihi ghairahu. Fa innal ithar bil qurbi makruhun. Karena mengalah dalam hal-hal ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT itu adalah makruh. Ya, misalnya sahab pertama ketaatan bukan? Al-qurab bukan? Qurbah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sahab pertama mana lebih afdal dari sahab kedua? Pertama. Itu. Tapi udah maju aja duluan, aku di sini aja di belakang. Itu mengalah itu. Iya kan? Pokoknya mengalah dalam hal-hal yang bersifat akhirat makruh. Ya, mamnu, dibenci itu. Ya. Jangan mau mengalah kepada hal-hal yang positif atau yang bersifat akhirat. Makruhun bi khilafil ithar bi huzuzin nufus fa innahu mahbub. Berbeda kalau mengalah dalam hal-hal yang bersifat apa? Ya, bersifat an-nufus, yang sifatnya hawa nafsu atau keinginan dunia. Ya. Seringkali saya contohkan misalnya ini, ada kaputan ini. 10 kaputan, orangnya 15. 10 tidak mencukupi kan? 15 ini. Pasti ada yang tidak dapat. Pasti yang tidak dapat. Atau kaputannya 10, orangnya 12. Berarti 2 yang gugur. Berbutan. Kalau ini janda. Kalau ada jatah, tidak kemana-mana katanya. Ya kan? Setelah dihabis, tidak ada tersisa. Tidak apa-apa. Yang penting dia dapat. Saya tidak apa-apa. Ini kata-kata yang seperti ini adalah mahbubun. Mengalah dalam urusan-urusan yang sifatnya dunia itu adalah terpuji. Nah, inilah sifat yang diambil oleh kaum Ansar Madinah. Kaum Ansar Madinah itu apa firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia lebih mengalah terhadap dirinya, sekalipun pada dirinya sendiri orang Madinah itu butuh dia, tetapi tidak apa-apa. Yang penting kaum muhajirin dapat bagian jatah, tidak apa-apa. Kami di sini rumah sendiri, kampung sendiri. Andai kata kami tidak dapat, tidak apa-apalah. Kalau dia pendatang, biar dia yang dapat. Nah, mengalah dia dalam hal urusan dunia itu terpuji itu. Ya. Atau contohnya ada cewek bersaing kepada satu cowok, 2 cewek, 1 cowok. Ini enggak, pokoknya harus saya dapat katanya. Enggak, saya harus dapat atau paling tidak bagi 2 yuk. Tapi ada satu janda mengatakan, ya pokoknya kita bersaing sehat. Siapa yang dapat dialah ya, bagiannya. Biar bagaimanapun saya ngotot kalau memang tidak jatah saya kok. Kenapa saya harus masakkan diri? Kan begitu. Nah itu, enggak, pokoknya diponis, pokoknya saya 2, saya 3 saya katanya. Kan ini memponis itu ya. Nah ini, jadi itu yang bersifat bentuknya dunia. Kalau akhirat jangan mengalah. Ya,
Kalau dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau dia berprestasi, kenapa saya tidak berprestasi? Itu harus, jangan ada mengalah dalam hal ini. Ya, nah itu harus, paling tidak kita harus sama. Kalau bisa, saya bisa melampaui Anda. Nah, itu terpuji yang begitu itu. Ini janda, pokoknya asal lulus saja. Ada nama, tidak ada nama, terserah deh. Nah ini tercela yang kayak seperti ini, ya. Nah, jadi kalau mengalah dalam urusan dunia itu terpuji, tapi mengalah dalam urusan akhirat itu tercela. Nah, fa in ra'a syaikhu al-maslahata fil ithar fi ba'd al-awqat li ma'nan syar'iyyin fa asyara alaihi bidzalika imtathala amrahu. Kalau syekh melihat menganggap ada kemaslahatan di dalam al-ithar fi ba'd al-awqat, dalam suatu ketika kadang-kadang mengalah. Karena apa mengalahnya? Limakna syar'iyyin, ada makna syar'i yang terselubung di sana. Fa asyara alaihi bidzalika imtathala amrahu, ya. Maka pegang perintahnya. Misalnya suatu ketika ada syekh agak uzur rupanya. Agak uzur rupanya, ya kan? Sebenarnya syekh itu jadi imam. Ya. Tapi rupa-rupanya ada penghalang syar'i yang terjadi. Akhirnya ditunjuk muridnya jadi imam sana. Kan mengalah dia. Imam lebih afdal daripada makmum. Imam tuh berapa banyak ngikuti kan? Luar biasa, ya kan? Nah, tapi suatu ketika ada makna syar'i yang terselubung di situ. Misalnya syekh ada agak capek atau agak lelah dan agak apa gitu, sehingga ditunjuk muridnya. Kan mengalah dia syekh itu. Nah, itu sih seperti ini tidak apa-apa. Jadi fa in ra'a syekhul al-maslahata fil ithar fi ba'd al-awqat limanan syar'in fa asara alaihi bidzalika imtathala amrahu. Pegang. Ya itu. Apa perintah syekh? Kalau disuruh, syekhnya menyuruh, ayo maju aja. Tak, silahkan maju. Nah, itu. Wa mimma yajibu alaihi wa ta'aqqudu al-wasiyah bihi alla yahsuda ahadan min rufqatihi. Yang wajib dan ditekankan dan diwasiatkan, paling dikuatkan, bahkan wajib kita lakukan, alla yahsuda ahadan, jangan kita hasad kepada seseorang min rufqatihi, sesama kita tidak boleh saling hasad, ya. Ini awas nanti kau mati misalnya, awas kok nanti kau sakit. Nah, pokoknya apa? Hasad dia, awas nanti saya. Pokoknya benci, hasad, dengki dan lain sebagainya. Jangan hasad terhadap teman sendiri, au ghairihim, atau kepada orang lain. Min fadilatin razaqahullah karim, iya. Karena keistimewaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah padanya. Ada dikasih oleh Allah, cerdas banget. Anda ya yang tidak sampai ke titik itu jangan hasad. Kalau Anda hasad dalam arti ghibthah, tidak apa-apa. Ya kan, dalam hadis itu la hasada illa fis natain. Tidak ada hasad yang terpuji kecuali dua tempatnya diperbolehkan hasad, ya. Orang yang diberikan ilmu banyak, Anda boleh hasad. Bagaimana bentuk hasadnya? Apa bentuk hasadnya? Anda tanamkan dirimu dalam hatimu, pokoknya harus dia itu sama dengan saya. Saya itu harus sama dia. Bagaimana bentuknya? Saya belajar. Nah, sehingga sama dia, Anda dengan dia. Itu arti hasad di sini. Ya, jadi motivasi. Dia pintar, saya harus pintar. Nah, itu. Jangan ini dibegik dia. Tidak boleh. Nah, atau digebuk dia, tidak boleh. Itu namanya hasad yang tercela. Tapi kalau Anda hasad dalam rangka ingin seperti dia, itu namanya ghibthah, ya. Atau orang dikasih kekayaan, dengan kekayaannya bisa nafkahi, bisa bersedekah, bisa berinfak, itu perlu kita iri, ya. Suatu saat nanti kalau saya kaya, saya akan melebihi infaknya dia. Nah, itu boleh, ya. Ini janda, awas nanti barangmu kucuri. Apa? Itu tidak boleh itu, ya. Jadi wajib bagi kita itu jangan hasad kepada orang lain yang mana Allah sudah berikan lebih pada dia. Nah, itu kita syukurilah itu.
Min fadilati razaqallahul karim iya huwa an la yu'jaba bi nafsihi mimma hassalahu. Dan juga wajib jangan terlalu bermegah diri, berbangga diri terhadap keberhasilan kita. Kita berhasil, kita berprestasi langsung sombong. Jangan. Nah ini, jangan ya berbangga diri, ujub diri terhadap keberhasilan yang kita dapat. Wa qad qaddamna idah hadza fi adab syekh. Sudah kami jelaskan dalam adab-adab syekh. Wa tarikuhu fi nafsil ujub. Cara solusi kita untuk menghancurkan sifat ujub. Ayo, bagi yang ujub-ujub, bagaimana cara kita, trik kita untuk mengantisipasi supaya jangan ujub. Ayyudzakkira nafsahu. Harus mengingatkan diri kita katanya annahu lam yahsul lahu ma hasal bihaulihi wa quwwatihi. Misalnya kita cerdas, kita pintar luar biasa, bilang kepada diri, kamu yang cerdas, yang pintar, jangan bermegah dulu, jangan sombong dulu. Anda tak akan bisa secerdas ini, sehebat ini dengan kekuatanmu, dengan daya upayamu, dengan belajarmu. Enggak. Hanya saja itu kau berhasil adalah bihaulillah wa quwwatihi. Itulah kita bilang, jangan mentang-mentang saya itu pintar dengan rajin saya kok. Saya cerdas itu karena kerajinan saya, kehebatan saya, semua saya. Nah itu salah. Jadi itu pada dasarnya la haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan dengan pertolongan Allah SWT kita tidak sehebat ini, kita tidak sesukses ini. Jangan, nah itulah cara untuk menapikan, untuk menghilangkan ujub pada diri kita. Siapapun dari antara kita semua yang sukses, yang berhasil, yang luar biasa prestasinya, jangan ujub. Semua kehebatan yang kita miliki itu adalah semata-mata dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita sombong, baru aja diambil sedikit saja oleh Allah, langsung tidak berkutik kita. Betul enggak? Mana sombongmu yang kemarin? Seperti itu. Nah, jadi itulah cara untuk mengantisipasi jangan sombong. Wa inna ma huwa min fadlillah ta'ala. Ini semua datang, kehebatan, kesuksesan itu datang dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seringkali kalau orang Arab ada rumahnya hebat luar biasa, bagi istana. Secara jantan orang Arab itu saya lihat ditulis di depannya mengatakan hadza min fadli rabbi. Hebat itu. Hadza min fadli rabbi. Ini semua hebatnya rumahku ini semua adalah min fadli rabbi. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keberhasilan saya, bukan karena itu dan ini, tapi hadza min fadli rabbi. Kalau ayat itu kan hadza liyabluwani aashkuru am akfur. Itu kan cuplikan daripada ayat tentang orang alim soleh, waliullah yang memindahkan istana Ratu Balqis dari Yaman, dari mana? Dari tempatnya ke hadapan Nabi Sulaiman. Ifrit, sebelum Anda berdiri dari dudukmu sudah istananya sudah ada di depan. Tapi ada yang lebih cepat daripada. Ya? Itu sebelum matamu berkedip. Begitu Nabi Sulaiman kedipkan mata, langsung istana Ratu Balqis di depannya. Lah, apa jawaban orang soleh itu? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah. Liyabluwani. Allah menguji saya, mengetes saya. Aashkuru am akfur. Apakah dengan keberhasilan ini, kehebatan ini, apakah saya termasuk orang yang pandai bersyukur atau malah kufur? Nah ini enggak. Ini hasil karya sendiri katanya. Ya. Hasil karya sendiri. Nah, itu sombong. Nah, oleh karena itu, untuk menghilangkan rasa sombong itu harus dihabiskan dengan kata-kata wa innama huwa min fadlillahi ta'ala. Fala yang bagi ayu jaba bi syai'in lam yakhtarahu. Tidak pantaslah seorang itu heran,
bengak terhadap dirinya yang selama ini dia belum bisa perbuat. Bal audahu Allah Subhanahu wa taala fihi. Bahkan Allah lah yang menitipkan kepadanya. Wa tariquhu fi nabil hasad, cara orang untuk mengatasi supaya kita jangan hasad. Nah ini. Obat ujub sudah kita diberikan. Obat hasad, orang-orang yang hasadnya over ini, yang irinya. Ya, biasa kalau banyak saingan itu iri makin mungkin kemungkinan itu. Ya. Kalau enggak ya yang biasanya yang tempatnya hasad itu adalah yang punya prestasi, yang hebat lah, yang menonjol lah. Sebab dalam Al-Quran dalam hadis ya, likulli dzi ni'matin hasid. Setiap orang yang memiliki nikmat itu pasti ada yang iri. Mana ada orang iri kepada orang bodoh berunjuk? Ada enggak? Kalau ada orang yang bodoh berunjuk tempatnya iri, dia ada orang error orang itulah. Ada yang error itu pada dirinya. Masa orang sebodoh itu tempatnya iri? Saya iri atas bodohmu, kenapa saya tidak bodoh lagi? Alailah. Itu error itu ya. Orang yang perlu diiri itu adalah orang yang punya prestasi, orang yang hebat. Makanya likulli dzi ni'matin hasid. Setiap nikmat-nikmat yang itu pasti ada yang dengki, iri hati. Karena itu untuk mengantisipasi jangan kita iri dengki itu adalah caranya ayya'lama anna hikmatallah ta'ala iqtadat ja'la hadhil fadilah fi hadha. Supaya kita sadar bahwasanya ada hikmah Allah yang menghendaki bahwa diberikan kepada orang ini kelebihan. Ya. Ada hikmah dari Allah SWT. Ya, apa kira-kira? Kita harus cari hikmahnya, kenapa ya dia dikasih kaya kok saya miskin? Ada hikmahnya itu. Kita ambil hikmahnya saja ya. Falam bayam bagi Allah ya'tarid 'alaiha. Jangan mengatakan, ya Allah, salah kau berikan kepada dia. Kenapa tidak saya? Jangan i'tirad. I'tirad itu menentang kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Anda salah itu. Katanya Allah tega sama saya. Kalau dia sedang susah, Allah kejam sama saya. Ya Allah, pada saat takdir Allah berpihak kepada dia, memang Allah luar biasa sama saya. Ya, diangkat, dipuji Allah. Pada saat orang itu tidak diberikan, apa katanya? Allah tega sama saya, Allah kejam sama saya. Lah, jangan ya, jangan. Kalau Allah berikan kelebihan kepada orang lain, jangan hasad. Ambil hikmahnya. Bahkan jangan Anda i'tirad, menentang kebijakan Allah yang diberikan kepada orang, ya. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala diberikan sama dia. Walla yakraha hikmatan aradahallah. Jangan dia benci terhadap apa di balik pemberian Allah kepadanya lebih. Ambil aja hikmahnya itu, ya. Untung ada di sekitar kita ada orang kaya. Ya, paling tidak ada saja buah tangannya. Itulah ambil, ya kan? Kenapa dia yang kaya, saya yang miskin? Ya. Untung ada di Mahat itu orang-orang hebat. Masya Allah. Andai kata tidak ada dia, gimana nama Mahat ini? Ya kan? Itu ada yang mewakili ya. Itu. Nah, tapi jangan Anda mengalah terus ini. Kalau orang berprestasi, Anda harus berjuang ya. Itu ghibthah. Walam yakraha. Nah, itu jangan dia benci orang tersebut. Inilah cara untuk mengantisipasi rasa hasad terhadap diri kita. Kita ambil hikmah yang diberikan Allah kepada dia, orang itu kelebihan, kita ambil hikmahnya. Jangan Anda tentang kebijakan Allah Subhanahu wa taala. ثم قال الباب الخامس في آداب حامل القرآن. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.